Sekali lagi shalom bagi kita semua yang di gereja maupun di rumah. Puji syukur, selamat hari Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan pada hari ini. Selalu bersyukur saudara bahwa bagi saudara yang sudah lama tidak hadir, sekarang sudah boleh hadir di gereja, menikmati ibadah yang mungkin saudara sudah lama tidak bisa datang karena satu dua hal. Dan hari ini Musa menyampaikan satu tema tentang damai yang menguatkan, yaitu damai daripada Tuhan. Kita buka satu bagian firman Tuhan, Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21, yang di rumah boleh buka Alkitab atau melihat dari tampilan layar. Sebuah kisah ketika Yesus sudah bangkit. Dan apa yang terjadi, dia berjumpa dengan para muridnya yang dikatakan sedang ketakutan, saudara. Mari kita buka Alkitab kita. Yang sudah ketemu katakan amin. Mari kita baca 3 ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Saudara, waktu Paskah pertama terjadi di zaman Tuhan Yesus, Paskah yang pertama, tidak seperti kita yang mungkin keadaannya sedang tenang-tenang saat ini, saudara. Kalau kita bayangkan situasinya di sebuah rumah, mungkin kayak gedung ibadah, kantor, ruang ibadah kita saat ini, saudara. Demikianlah para murid mengunci pintu. Engkau mungkin tidak berharap dia datang. Seperti para murid, mereka tidak berharap Tuhan datang. Tuhan sudah mati bagi mereka. Tapi Tuhan datang, saudara. Engkau mungkin berpikir kalaupun Tuhan datang dengan cara yang biasa-biasa, Tuhan tidak bisa diatur. Dia mau datang dengan cara ajaib, dia lakukan. Apa yang terjadi, saudara? Waktu Yesus sudah bangkit dengan tubuh kemuliaan, tubuhnya bukan tubuh manusia yang terbatas oleh dinding, saudara. Dia membawa tubuh kemuliaan yang sanggup menembus tembok, saudara. Dia datang begitu saja dengan kuasa kemuliaannya. Dia datang tiba-tiba. Membawa apa, saudara? Membawa damai sejahtera. Tuhan tidak senang kita hidup dalam ketakutan. Mungkin saudara bilang, saya nggak terlalu takut, Pak. Tapi betul, saya khawatir. Saya takut, saya khawatir dengan masa depan saya. Saya khawatir, saya takut, saya harus berobat, tidak tahu dokternya ngomong apa lagi ini. Saya tidak takut bagaimana dengan cucu saya ini, karakternya. Saya tidak takut bagaimana dengan pasangan saya. Kiri kanan tidak tahu. Tapi Engkau yang paling tahu. Dalam hatiku, diam-diam ada ketakutan dalam hatiku. Takut dengan masa depan. Takut dengan apa yang terjadi. Kita punya ketakutan versi kita masing-masing, saudara. Betul enggak? Tapi waktu kita takut itu, saudara, Tuhan selalu ngomong, jangan takut. Waktu kita ngomong di hari Natal, datang malaikat, Maria melihat ada malaikat, Maria ibu Yesus, saudara ya. Tuhan, malaikat bilang apa? Jangan takut. Waktu di tengah badai, saudara, Yesus melakukan satu tindakan yang menunjukkan pada muridnya, jangan takut. Berapa kali ada anak-anak Tuhan sepanjang Alkitab, saudara, yang ketakutan, Yesus hadir, Allah hadir melalui malaikatnya berkata, jangan takut. Karena ketakutan itu membuat hal yang kecil jadi besar, saudara. Betul enggak, saudara? Persoalan yang nampaknya sepele jadi besar. Ketakutan membuat kita tidak berani melangkah. Ketakutan membuat kita susah tersenyum. Ada enggak, saudara, orang takut tersenyum? Ada? Pak Jimmy kalau takut tersenyum tidak? Steffi kalau takut tersenyum tidak? Aku tersenyum kok. Oh, takut ada yang kasih berkat. Wah, itu luar biasa, saudara ya. Dalam ketakutan dapat berkat, tetap bisa tersenyum. Tapi umumnya, saudara, setiap kita kalau lagi punya banyak pikiran, engkau cemas, engkau khawatir, tidak ada kejelasan tentang sesuatu yang kau sedang hadapi, kau tidak bisa tersenyum. Yang ada engkau tertekan, kau cemas. Nah, di waktu itu kita dikuatkan waktu tahu ada pribadi yang dekat dengan kita dan sanggup menolong kita.
Berapa banyak orang tua yang takut, dia ditenangkan waktu tahu anak-anaknya peduli dan dekat. Betul? Anak dari luar kota telepon, "Ma, tenang, kami tetap hadir untuk mama." Tenang. Orang tua yang takut dikuatkan. Berapa banyak engkau yang punya anak yang ketakutan mungkin karena geledek, karena satu hal yang membuat dia tidak bisa tidur, lalu datanglah papa mama menenangkan, anak itu jadi tenang. Apa itu bicara saudara? Kehadiran. Betul? Apa yang terjadi waktu engkau tidak punya kejelasan tentang status hubunganmu, lalu tiba-tiba kekasihmu memastikan, tenang, kita akan menikah bulan ini, orang tuaku sudah tahu, aku hadir bersamamu, kita hadapi sama-sama semuanya. Apa yang terjadi saudara? Tenang. Nah, Yesus datang setiap kali kita takut. Kalau sore ini saudara merasa sendirian, takut dengan beban hidup saudara, sesungguhnya saudara nggak sendirian. Yesus ada bersamamu. Dia bahkan lebih dekat daripada yang saudara bisa bayangkan. Dan dia lebih peduli daripada siapapun yang mempedulikan saudara. Dan dia lebih kuat kuasanya untuk menolong saudara melebihi siapapun. Amin. Kuat kuasanya melebihi siapapun saudara. Tembok pun tidak bisa menahan Yesus untuk masuk. Dia tetap masuk. Dan waktu dia masuk saudara, apa yang dia bawa? Damai sejahtera. Mengapa Yesus bawa damai sejahtera? Karena itu yang paling para murid butuhkan. Dan itu yang paling saudara butuhkan mungkin hari-hari ini di hari Paskah. Saudara bilang, saya mungkin gak kurang duit. Ada di antara saudara gak kurang duit? Puji Tuhan. Saya gak kurang kesehatan. Saya sudah sehat Pak. Puji Tuhan. Saya gak kurang status, gak kurang banyak kesempatan, gak kurang posisi kehidupan. Saya gak kurang apa-apa. Tapi entah kenapa, water sin ya, hati saya ini gak ada damai. Ada saja yang bisa saya takutkan. Nah, Yesus beri yang para murid butuhkan, yang kita juga butuhkan, yaitu damai sejahtera. Itu yang Yesus bawa, saudara. Dan Yesus bawa selalu tepat yang kita butuhkan. Tapi menariknya, saudara, waktu Yesus datang, saudara, para murid kan berjumpa dengan Yesus. Damai sejahtera bagi kamu. Mereka terharu, mereka dikuatkan. Tapi sebenarnya tidak menghilangkan masalah mereka. Para prajurit Romawi tetap mengejar mereka, saudara. Masalah tetap ada. Artinya, damai sejahtera yang Tuhan berikan mungkin tidak melenyapkan masalah saudara dengan cepat saat ini, tapi memberi saudara kekuatan. Ya, damai Tuhan belum tentu dengan sekejap, dengan sejentik jari hilang masalahmu, tidak. Tapi engkau mendapatkan kekuatan untuk menghadapinya. Saudara, pelaut yang hebat itu terujikan bukan karena melewati laut yang tenang, betul ya? Tapi melalui laut yang berkecamuk, badai yang hebat. Dia bisa melalui, itu baru dikatakan pelaut yang hebat. Tuhan tidak menghilangkan badai kehidupan kita, tapi dia memberikan kita ketenangan, kekuatan untuk melaluinya. Kalau saudara punya hati yang damai bersama dengan Tuhan, saudara lebih jernih lihat masalah, bukan? Betul? Saudara lebih bisa mila-mila untuk mikir secara jelas, mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak. Mana yang harus ngomongin, mana yang ditahan dulu. Mana yang harus diselesaikan, mana yang ditunda dulu. Orang mana yang lebih tepat ditemui, mana yang jangan dulu. Mengapa? Karena saudara punya damai, saudara lebih tenang. Kalau saudara punya damai, saudara bisa tidur. Kita tahu tidur mempengaruhi performa kita, sehingga lebih bagus melewati semuanya. Untuk apa Tuhan hilangkan masalah, tapi gak ada damai di hatimu? Coba mana yang saudara pilih? Masalah tidak ada, tapi tidak punya damai, atau punya damai, tapi banyak masalah? Pak Kiki, pilih yang mana Pak? Punya damai atau hilang masalah? Punya damai. Ibu Meichen, pengen punya damai atau punya banyak masalah? Puji Tuhan. Peng-peng, mau punya banyak damai atau lebih banyak punya banyak masalah? Damai. Orang-orang yang menyebutkan itu, Tuhan akan kasih banyak masalah nanti. Tapi tidak masalah, asal punya damai. Betul Pak Kiki? Lebih baik daripada di luar tenang, tapi tidak tahu
Hati saya ini kalau orang Chinese bilang heng luan, ribut sekali, tidak tenang gitu. Tapi waktu saya punya damai, lebih baik. Saya bisa tidur, saya bisa doa, saya bisa fokus kerjaan apapun. Saya lebih pede menyelesaikan semuanya. Nah hari ini saudara, di Paskah ini, mungkin kita mengalami seperti yang para murid alami. Para prajurit masih mengejar di luar. Tapi setelah mereka keluar dari ruangan itu, saudara, setelah malam itu, setelah perjumpaan dengan Yesus itu, berbeda, saudara. Mereka tahu gembala mereka yang baik masih menyertai. Mereka tahu kalau maut saja, kematian saja Tuhan kalahkan, masa masalah lain Tuhan tidak bisa kalahkan. Kalau tembok saja tidak bisa menghalangi Yesus, apalagi menghalangi Yesus untuk bisa dekat dengan mereka, pasti Tuhan pasti akan dekat dengan mereka. Sehingga damai itu menolong mereka menghadapi semuanya. Itu Yesus berikan setiap kali, bahkan untuk anak-anak Tuhan yang sedang bergumul dengan penderitaan yang besar, saudara. Waktu Daniel sedang di dalam gua singa masih ada, saudara. Tapi Daniel mengalami damai luar biasa. Dia memandang pada Allah, dia tahu Allahnya lebih besar untuk menutup mulut singa kalau dia mau. Dia percaya, dia dapat kekuatan. Waktu Daud menghadapi Goliat, saudara, Goliatnya besar, tapi Daud percaya kepada Tuhan. Dia punya damai shalom daripada Tuhan, sehingga mau Goliat sebesar apapun, dia tidak takut. Waktu Ayub mengalami penderitaan begitu berat, saudara tahu? Hilang harta, hilang anak, 10 anak habis sekaligus. Bukan cuma itu, saudara, sekujur tubuh dikatakan punya borok, gatal, habis semua kesehatan. Tinggal istri pun tidak bisa setia iman. Malah dorong dia untuk mengutuki Tuhan, habis semua fondasi kehidupannya, saudara. Diambil oleh Tuhan lewat pencobaan. Tapi Ayub bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ucapan seperti itu hanya bisa keluar dari mulut orang yang punya iman. Hanya bisa keluar dari mulut orang yang punya damai, saudara. Nah, sepanjang Alkitab, Tuhan tunjukkan, fokus Tuhan bukan menyelesaikan masalah kita, tapi menyelesaikan yang di dalam ini, saudara. Memberikan pada saudara ping'an, damai, sehingga saudara lebih kuat menjalani bersama dengan Tuhan. Nah, waktu Yesus sudah memberikan mereka damai, tekanan masih ada di luar, Yesus tidak meminta mereka hanya diam pasif, saudara. Di kalimat terakhir yang kita baca ayat 20 tadi, dikatakan, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ada misi yang Tuhan berikan, ada tugas yang Tuhan berikan, ada panggilan yang Tuhan berikan. Orang yang mengalami damai daripada Tuhan akan semakin semangat untuk melayani Tuhan. Amin. Sudah punya damai, saudara. Sudah berlimpah damai, sukacita, kekuatan, pengharapan daripada Tuhan sekalipun dikelilingi masalah. Orang yang memiliki damai, dia tidak tahan kalau tidak berbuat sesuatu untuk Tuhan. Makanya saudara heran kan, kadang-kadang kita ketemu orang ini, kita sebut si A. Kita dengar dari kiri kanan orang ini lagi banyak pergumulan. Kalau pergumulannya jatuh di kita pasti sudah hancur. Tapi kita kagum melihat dia, orang ini tidak ambruk. Masih saja ke gereja berdoa. Masih saja dikit-dikit dari mulutnya ngomong puji Tuhan. Bahkan masih saja rajin memberi persembahan, melayani lagi. Kita heran. Kok bisa? Nah, orang seperti ini buat kita kagum lagi, bahkan tidak mikirin dirinya, dia masih bisa mikirin untuk melayani Tuhan, mikirin orang lain. Kita kagum bukan lihat orang-orang seperti ini. Bahwa dia bukan tidak punya masalah. Masalahnya malah lebih berat daripada kita. Mengapa, saudara? Kalau saudara cermati orang-orang seperti ini, bukan mereka tidak punya masalah, tapi mereka berkelimpahan damai daripada Tuhan. Berkelimpahan pengharapan daripada Tuhan. Sehingga mereka nggak fokus dengan masalah hidupnya. Masalah diselesaikan betul, tapi masalah mereka tidak menenggelamkan mereka. Tapi justru membuat mereka berpikir, daripada saya terus tenggelam dalam masalah, lebih baik saya berpikir keluar dan melayani. Saya keluar dan memberkati. Saya keluar dan do something untuk orang lain. Hari ini saudara, kalau saudara mengalami Paskah, kuasa kebangkitan Yesus, saudara minta hal yang pertama pada Tuhan, bukan menyelesaikan masalah saudara dulu. Berikan damai di hatimu. Ya, berikan damai di hatiku Tuhan, supaya aku kuat menjalani semuanya.
Dan kalau aku mengalami damai daripadamu Tuhan, Tuhan bantu aku untuk aku bisa lakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Seperti para murid saudara sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka merasakan api kegerakan daripada Tuhan. Mereka tidak lagi seperti orang-orang yang ketakutan. Tuhan ubah mereka jadi orang-orang yang berani imannya. Apa yang terjadi sekarang? Kamu jangan di ruangan ini lagi. Untuk apa kamu punya damai, tapi kamu masih dalam ruangan tertutup? Jangan, kata Tuhan, bodoh. Kamu sekarang sudah berani punya iman. Berani dalam imanmu. Punya damai yang banyak. Sekarang cukup. Keluar. Bawa damai itu keluar. Mengapa saudara? Jangan-jangan di luar kita masih banyak yang belum punya damai. Seperti yang kita dapatkan dari Tuhan. Banyak loh saudara. Banyak di antara saudara keluarga yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Ada? Saya ada saudara, masih banyak yang belum kenal Yesus. Ada saudara yang sanak family? Jangan-jangan besan saudara belum kenal Tuhan Yesus. Ya? Sahabat dekat saudara belum kenal Tuhan Yesus. Dosa jauh-jauh musuh. Koko kandungku saja belum kenal sama Tuhan Yesus. Dan dalam iman kita percaya kalau belum dapat Tuhan Yesus, belum dapat damai yang sejati, bukan? Nah, saya sekarang sudah dapat damai yang sejati. Sekarang Tuhan panggil saya. Saya harus bagikan ini ke mereka. Kalau saya nanti entah hari ini besok kapan ketemu mereka, saya akan kuatkan mereka untuk memandang pada Tuhan. Saya mungkin bukan pendeta, saya nggak akan sok rohani, tapi saya akan ajak mereka, kita doa, minta Tuhan Yesus bantu. Selesaikan masalah, memberi kamu ping'an, damai sejahtera di hatimu. Kepada besanmu, kepada kokomu mungkin, kepada rekan-rekan yang dekat denganmu tapi tidak punya damai, engkau yang diutus Tuhan untuk bawa damai. Saudara, untuk lakukan ini bukan tugas pendeta, bukan tugas orang-orang yang kelihatannya rohani sekali, enggak. Saudara semua adalah utusan pembawa damai yang Tuhan berikan. Saudara, di luar sana banyak sekali orang yang haus akan damai Tuhan, tapi mereka sungkan ngomong, akan susah ngomong. Kalau lapar kan bisa ngomong saudara ya, aduh lapar nih, makan yuk. Nah gitu saudara ya. Orang lapar gampang kelihatannya wajahnya kadang-kadang saudara, gelisah. Wah, kalau mau lapar paling kelihatan saudara, gelisah saya saudara. Kalau rapat saya enggak, kalau lagi rapat saya enggak bisa rapat tuh, gelisah saya. Gampang kalau lapar rohani, kalau lapar jasmani, tapi kalau lapar rohani, kadang kita butuh kepekaan. Tuhan bantu aku ya, siapa di keluarga aku ini yang belum punya damai Tuhan, aku mau bawa damai itu. Dengan caraku berbicara, dengan pendekatanku, ku hampiri dia, ku bawa damai. Saudara, orang-orang yang mendapatkan damai yang saudara bagikan itu, pasti akan bersyukur. Pasti akan bersuka cita. Secara tidak langsung, mereka mendapatkan itu dari Tuhan melalui saudara. Mari saudara, kita yang memiliki damai yang Tuhan berikan, semakin semangat untuk melayani. Tapi mulailah dulu dari hari ini. Setiap kali engkau khawatir, dengarkan. Setiap kali engkau takut, engkau doa. Ya, ketakutan hanya bisa hilang dengan engkau serahkan kepada Tuhan. Bukan dengan kalimat jangan pikirin ya, jangan pikirin. Semakin saudara ngomong begitu, semakin saudara mikirin. Betul enggak saudara? Ada orang ngomong kan, jangan pikirin lah, dosa terlalu dikhawatirkan. Semakin saudara pikirin. Betul? Nah, untuk menghilangkan ketakutan saudara, saudara akui benar, wah ini khawatir, saya takut. Tapi saudara bawa ketakutan itu kepada Tuhan. Tuhan tolong bantu. Saudara tahu waktu saya bawa kepada Tuhan cara begitu, itu disebut doa. Setiap kali saudara bawa ke dalam Tuhan, minta juga begini, Tuhan aku sekarang serahkan padamu, beri aku damai-Mu. Beri aku sejahtera-Mu. Dan tolong aku bisa membagikan damai itu pada siapapun yang aku temui. Hari ini saya berdoa bagi saudara. Saudara mengalami seperti yang para murid alami. Saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mengalami damai sejahtera Tuhan di Paskah ini. Sehingga kalau dulu saudara banyak ketakutan, saudara jadi orang yang lebih berani. Amin. Saudara orang yang putus asa, saudara punya pengharapan. Saudara orang yang dulu sering hilang arah, saudara punya tujuan yang jelas yang kuat di dalam Tuhan. Mari saudara, kita minta ini kepada Tuhan dan kita kuat berjalan bersama dengan Dia. Mari kita berdoa saudara.
Saudara ambil waktu sebentar di hadapan Tuhan, saudara berdoa. Saya tidak tahu pergumulan apa yang Bapak Ibu di gereja sedang alami, yang engkau yang di rumah juga sedang alami. Tidak ada mungkin yang cukup tahu tentang kekhawatiranmu, kecemasanmu, beban pikiranmu yang terus engkau pikirkan setiap hari. Tapi mari hari ini datang pada Tuhan Yesus, katakan, Tuhan, ku bawa semua kecemasanku. Betul, aku ingin sekali ada damai di hatiku. Mari Tuhan, beri aku damai-Mu, beri aku kekuatan-Mu, pengharapan-Mu. Mari saudara, bawa pergumulanmu kepada Tuhan, bawa kepadanya. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah menyerah atas kami. Terima kasih Engkau adalah Allah yang peduli, sehingga dalam kepedulian-Mu Tuhan, Tuhan terus bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu, Engkau begitu dekat menghampiri kami, merangkul kami, memegang tangan kami, bahkan menopang kami. Dikala kami merasa ingin ambruk untuk segala ketakutan, tekanan yang kami hadapi. Tapi kami bersyukur Tuhan, Yesus yang mati dan bangkit bagi kami, Yesus yang hidup itu, terus ada di sisi kami. Memastikan bahwa kami tidak akan pernah sendirian menghadapi semuanya. Tuhan akan memberi kami kemenangan demi kemenangan. Tuhan akan menjadikan kami pribadi yang penuh damai, sehingga dalam badai yang begitu menakutkan sekalipun, kami tenang di dalam Tuhan. Terima kasih untuk pengharapan yang Kau berikan. Terima kasih untuk kuasa kebangkitan-Mu. Dan kami akan terus membawa damai ini dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.